sosok Haji Wahidin Halim sebagai Gubernur Provinsi Banten, saya memandang bahwa beliau sosok yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena beliau ditempa by proses. Karena beliau berawal dari seorang kepala desa, terus beliau masuk menjadi PNS, beliau juga menjadi seorang sekot, jabatan tertinggi waktu itu di Kota Tangerang, terus beliau juga menjadi wali kota 2 periode, terus jadi anggota DPR RI, dan terakhir beliau menjadi gubernur Banten. Berbicara Wahidin Halim, menurut saya kalau kita lihat dari sisi kepemimpinannya sudah tidak perlu lagi diragukan. Karena apa? Karena beliau sudah berproses di tahapan-tahapan tadi. Jadi menurut saya sangat luar biasa sosok beliau ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kagumi dari sosok Wahidin Halim dalam memimpin di Provinsi Banten sebagai Gubernur Provinsi Banten. Pertama, beliau berhasil melakukan revitalisasi Banten Lama. Yang tadinya Banten Lama kumuh menjadi saat ini menjadi mercusuarnya Banten. Kenapa? Saat ini Banten Lama berubah seperti Madinahnya Banten, kan begitu, sehingga berbondong-bondong masyarakat dari luar datang. Tadinya pengunjung hanya ribuan, sekarang sudah hampir 1 juta. Ini sangat luar biasa prestasi beliau, tidak diikuti oleh gubernur sebelumnya. Kenapa? Karena revitalisasi Banten Lama yang tadinya kumuh hari ini sangat luar biasa, megah dan sangat nyaman gitu loh. Ini menjadi sebuah kebanggaan untuk masyarakat Banten. Kedua, bahwa beliau juga berhasil membangun betonisasi jalan di Banten sehingga tidak ada lagi jalan-jalan jelek, jalan provinsi khususnya di Provinsi Banten. Yang ketiga, beliau juga berhasil dalam persoalannya pendidikan di mana SMK gratis, SMA gratis. Ini juga membuktikan bahwa beliau sangat peduli terhadap persoalan pendidikan dan masyarakat Banten. Yang keempat adalah bagaimana juga beliau sangat peduli dan sayang pada masyarakatnya terkait dengan pengobatan gratis. Saya merasakan betul kenapa saya membangun kesehatan di banyak tempat di mana saya menjadi pemimpin. Kenapa juga saya bangun rumah sakit. Ini bukan kali yang pertama. Saya bilang coba lengkapi rumah sakit ini dengan berbagai fasilitas. Samping sebagai amanah dari Allah SWT tentang pentingnya kesehatan, tadi sudah disampaikan dalam bentuk doa. Kesehatan lahir batin itu sebagai kerangka berpikir cara orang yang beriman. Coba dibacakan tadi ada ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Dan memang menjadi kewajiban pemerintah di mana negara itu ini juga sebuah nilai menurut saya bahwa seorang kepala daerah peduli terhadap masyarakatnya dengan apa? Dengan itu tadi bahwa pendidikan gratis, kesehatan gratis, ini suatu nilai yang menurut saya tidak dimiliki oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Dan ini patut saya pribadi mengacungi jempol pada beliau. Ini menunjukkan bahwa memang karakter beliau yang sangat tulus sehingga menunjukkan kasih sayangnya pada masyarakat Banten. Bukti itulah yang mungkin tidak dimiliki oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Satu lagi yang membuat saya terkagum dengan kepemimpinan Haji Wahidin Halim adalah kepeduliannya terhadap bidang keagamaan. Misalnya bagaimana perhatian beliau terhadap pondok pesantren Salafi. Dan saya ketika saya pulang ke kampung saya, ke Kecamatan Kopo, saya ketemu dengan salah satu ulama atau ustadz. Beliau bercerita bahwa beliau mendapatkan bantuan dari Gubernur Banten dan beliau sangat berterima kasih pada saat itu terhadap bantuan yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Banten. Nah, saya di sini langsung menemukan fakta bahwa bagaimana kebijakan Gubernur Provinsi Banten terhadap bantuan terhadap pondok pesantren Salafi ini sangat bermanfaat buat para ustadz, para kiai yang menerimanya. Kenapa? Karena pondok pesantren Salafi mereka mandiri, tidak pernah memungut biaya pada santri dan sebagainya. Dan ketika menerima bantuan, mereka sangat bergembira dan menyambut baik terhadap
kebaikan daripada Gubernur Provinsi Banten. Ini bukti kebijakan seorang gubernur sangat peduli terhadap keagamaan dengan diberikan dana bantuan kepada Pondok Pesantren Salafi. Harapan saya sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Banten tentunya terhadap Haji Wahidin Halim. Saya berharap mudah-mudahan beliau tetap konsisten dalam menjalankan visi dan misi pemerintah Provinsi Banten, khususnya menuju masyarakat yang berakhlakul karimah. Dan tentunya saya juga mendoakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, keberkahan dalam memimpin masyarakat Provinsi Banten.